Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marga Bagas Prasetya dengan NIM 1263062020081 dari kelas BKI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konseling psikoanalisa. Psikoanalisis adalah jenis terapi yang bertujuan untuk melepaskan emosi dan ingatan yang terpendam atau tertekan atau untuk mengarahkan klien ke katarsis atau penyembuhan. Dengan kata lain, tujuan psikoanalisis ini ialah membawa apa yang ada di dalam bawah sadar atau bawah sadar ke tingkat kesadaran. Freud lahir di Austria dan menghabiskan sebagian besar masa kecil dan masa dewasanya di Wina. Dia masuk sekolah kedokteran dan dilatih untuk menjadi ahli saraf, mendapatkan gelar kedokteran pada tahun 1881. Segera setelah lulus, dia membuka praktik pribadi dan mulai merawat pasien dengan gangguan psikologis. Perhatiannya tertuju pada pengalaman menarik rekan kerja dengan pasien. Rekannya adalah Dr. Joseph Breuer dan pasiennya adalah Anna O, yang terkenal yang menderita gejala fisik tanpa penyebab fisik yang jelas. Dr. Breuer menemukan bahwa gejalanya mereda ketika dia membantunya memulihkan ingatan akan pengalaman traumatis yang dia tekan atau sembunyikan dari pikiran sadar. Selanjutnya, id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Id beroperasi pada tingkat bawah sadar dan hanya berfokus pada dorongan dan keinginan instinktual. Dua naluri biologis membentuk id. Menurut Freud, eros atau naluri untuk bertahan hidup yang mendorong kita untuk terlibat dalam aktivitas penopangan hidup, dan thanatos atau naluri kematian yang mendorong perilaku destruktif, agresif, dan kekerasan. Yang kedua, ego. Ego bertindak sebagai saluran dan pengecekan id, bekerja untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara yang sesuai secara sosial. Ini adalah yang paling terkait dengan kenyataan dan mulai berkembang pada masa bayi. Yang ketiga ialah superego. Superego adalah bagian dari pikiran di mana moralitas dan prinsip-prinsip yang lebih tinggi berada, mendorong kita untuk bertindak dengan cara yang dapat diterima secara sosial dan moral. Mekanisme pertahanan. Freud percaya bahwa ketiga bagian pikiran ini selalu berada pada konflik karena setiap bagian memiliki tujuan utama yang berbeda. Terkadang ketika konflik terlalu berat untuk ditangani, seseorang egonya mungkin terlibat dalam satu atau banyak mekanisme pertahanan untuk melindungi individu. Konsep lain yang terkenal dari Freud adalah keyakinan pada pentingnya mimpi. Dia percaya bahwa menganalisis mimpi seseorang dapat memberikan wawasan harga tentang pikiran bawah sadar. Pada tahun 1900, Freud menerbitkan buku yang berjudul The Inspiration of Dreams, di mana dia menguraikan hipotesisnya bahwa tujuan utama dari mimpi adalah untuk menyediakan individu dengan pemenuhan keinginan, kemungkinan mereka untuk bekerja melalui beberapa masalah mereka yang tertekan dalam situasi yang bebas dari kesadaran dan kendala realitas. Dalam buku ini, ia juga membedakan antara konten nyata atau mimpi yang sebenarnya dan konten laten atau makna sebenarnya atau tersembunyi di balik mimpi. Tujuan mimpi adalah untuk menerjemahkan keinginan terlarang dan keinginan tabu ke dalam bentuk yang tidak mengancam melalui kondensi atau bergabungnya dua atau lebih ide untuk perpindahan atau transformasi orang atau objek yang kita khawatirkan menjadi sesuatu atau orang lain.
dan elaborasi sekunder atau proses tidak sadar mengubah gambar atau peristiwa pemenuhan keinginan antara menjadi narasi logis. Seorang psikoanalisis dapat menggunakan banyak teknik berbeda, tetapi ada beberapa teknik komponen dasar yang membentuk psikoanalisis modern. Yang pertama ialah interpretasi. Interpretasi adalah komunikasi verbal antara analisis dan klien, di mana analisis mendiskusikan hipotesis mereka tentang konflik bawah sadar klien mereka. Yang kedua ialah analisis transferensi. Transferensi sendiri ialah istilah untuk pengulangan yang tidak disadari dalam konflik dari masa lalu klien. Analisis ini mengacu pada analisis sistematis implikasi transferensi dari total manifestasi verbal dengan nonverbal pasien dalam mempengaruhi analisis dalam arah tertentu. Dalam ini contoh kasusnya ialah bila individu bangun di suatu pagi dan mengingat sebuah mimpi tentang kembali duduk di kelas sekolah dasar dengan guru yang membentak individu karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru tersebut, seseorang psikoanalisis mungkin akan meminta individu untuk melakukan asosiasi bebas pada setiap elemen dari isi mimpi yang termanifestasikan. Misalnya, apa yang muncul di pikiranmu ketika berada kembali di kelas sekolah dasar? Kemudian, apa yang kamu pikirkan ketika melihat gurumu? Sekian dari saya presentasi materi teori konseling psikoanalisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.